Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Sepertinya makannya kurang ya, atau kebanyakan sehingga jadi ngantuk ya tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan laporan kegiatan penggunaan TIK adaptif dalam pembelajaran di kelas 5 SDN 1 Gilirejo. Sebelumnya sedikit perkenalan dari saya Dwi Junianto, berasal dari SDN 1 Gilirejo, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Temanya adalah praktik baik pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan belajar, subindikator 1.2.5, penggunaan TIK secara adaptif pada proses pembelajaran. Sedangkan judul yang saya ambil adalah praktik baik penggunaan TIK adaptif di kelas 5 SDN 1 Gilirejo pada pembelajaran IPAS materi listrik. Sedikit identifikasi atau identitas yang saya lakukan di kelas, yaitu lokasinya ada di SD Negeri 1 Gilirejo. Kelasnya adalah kelas 5, terdiri dari 21 siswa, 13 perempuan, 8 laki-laki. Waktu pelaksanaannya dulu yaitu Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dengan observer Ibu Kepala Sekolah. Nah, tujuan dari apa yang ingin saya capai tentang praktik baik ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan TIK adaptif di kelas 5 pada materi listrik. Alur yang saya pakai sama dengan teman-teman semua karena sudah menjadi ketetapan, yaitu alur STAR, dimulai dari situasi, tantangan, aksi, hasil, dan refleksi. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena dari pagi sudah mendengarkan itu semua alurnya. Oke, langsung saja ke alur yang pertama, yaitu situasinya. Nah, situasi ini saya ambil dari hasil refleksi saya terhadap apa yang saya rasakan di tempat saya mengajar, yaitu pada saat pembelajaran itu terdapat siswa yang kurang antusias. Yang kedua, siswa itu cenderung pasif. Nah, pembelajaran itu lebih didominasi oleh guru kelas, yaitu saya yang lebih mendominasi di kelas itu, sedangkan anak-anak ya manut saja sama saya kan begitu. Yang ketiga, pembelajaran belum memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, padahal ya meskipun kami SDN 1 Gilirejo itu pinggir, tetapi untuk sarana tidak kalah lah dengan yang di kota. Tapi kalau sinyal ya kalah. Yang keempat, guru belum menggunakan TIK adaptif dalam proses pembelajaran. Nah, dari hasil refleksi terhadap diri saya memetakan aset yang dapat saya gunakan. 3 poin yang saya dapatkan adalah yang pertama, aset rekan sejawat, di mana sekolah saya itu 6 guru kelas, semuanya sudah ASN, 4 PNS, 4-4-nya guru penggerak, sudah lulus semua. Yang 2 P3K, OTW ini baru PPG. Jadi dari rekan sejawat itu yang semuanya luar biasa, saya bisa berkomunikasi, berdiskusi, apa yang harus saya lakukan, apa perbaikan yang dapat saya lakukan begitu. Yang kedua adalah aset sarana dan prasarana. Yang pertama Chromebook. Nah ini, karena kami di pinggir mungkin banyak yang kasihan, hasilnya kami dapat 29 Chromebook. Meskipun dalam pemaksimalannya memang masih kurang, tetapi kami memiliki 29 Chromebook yang beberapa terkendala. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kalau digunakan pembelajaran sebenarnya Chromebooknya memadai. Yang tidak memadai adalah sinyalnya. Yang kedua, layar, laptop maupun sinyal. Yang ketiga adalah aset paguyuban orang tua kelas 5. Pada awal pembelajaran kelas 5, saya langsung bergerak cepat untuk membentuk paguyuban dari kelas 5, orang tuanya. Paguyuban ini mengadakan pertemuan rutin setiap Sabtu minggu pertama. Jadi apa yang saya rasakan, terus orang tua apa yang diharapkan, itu kami bisa berkomunikasi di hari Sabtu minggu pertama itu. Nah, termasuk ketika saya mau melaksanakan TIK adaptif ini, saya berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana baiknya, Bu? Ketika saya butuh handphone, ketika saya butuh sinyal, Chromebook ada, tapi kalau dipakai untuk 20 orang, nggak masuk ini sinyalnya. Nah, akhirnya orang tua memberikan masukan-masukan, memberikan saran. Orang tua mendukung, Pak, anak saya sudah pakai HP sendiri, jalan. Meskipun ya sinyalnya tetap kami harus meningkatkan. Oke, lanjut. Nah, dari aset yang saya punya itu, terus saya menggunakan beberapa jenis media atau bahan ajar yang digunakan. Yang pertama, Google Form. Ini sebenarnya sudah saya sedikit jelaskan ketika saya memutarkan video
praktik baik saya di Boyolali dulu. Jadi ada Google Form, YouTube, Canva, Oloped Edu, Wheel of Names, Quizzes. Selanjutnya yang berupa benda konkret yaitu papan listrik asik, nah, yang saya sebut dengan palisik gitu. Terus yang ke-8 adalah pembuatan rangkaian listrik. Nah, di sini memang terlihat 6, jadi bukan berarti wah 6 banyak tidak. Tetapi 6 itu saya petakan juga berdasarkan kemampuan dan efektivitas. Artinya seperti Wheel of Names itu kan tidak ribet. Bahkan kemarin Pak Fajar bisa membuat 30 dalam waktu hitungan detik saja Pak Fajar ya. Nah kemarin juga Wheel of Names itu sebenarnya tidak saya rencanakan dari awal. Ketika di Solo saya hanya 3, tetapi melihat kondisi anak-anak yang masuk ini ketika diundi, maka dengan spontan saya memasukkan Wheel of Names tersebut. Terus yang Oloped Edu itu juga saya juga baru, nah, tapi kemarin itu diskusi dengan asetnya tadi, aset dari rekan sejawat tadi, alhamdulillah dikasih masukan, Pak rangkaian listrik ini ada hal bagus itu, pakai Oloped Edu itu. Di situ kita bisa mensimulasikan pembuatan rangkaian listrik. Jadi seperti itu. Akhirnya kami atau saya terapkan semua media ini ke dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, tantangan yang muncul saya petakan juga menjadi 3. Yang pertama adalah merancang modul ajar dengan TIK adaptif. Nah, itu menurut saya juga tantangan yang sangat berat bagi saya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu bagaimana? Karena merancang itu tidak serta-merta ada modul ajar di PMM, di internet, kita download, kasihkan kuisis, kasihkan apa gitu. Kalau menurut saya tidak seperti itu saja. Tetapi saya harus melihat materi yang ada di dalamnya, ini cocok enggak pakai ini, kuisis nanti cocok enggak, pakai Google Form cocok enggak. Nah itu menurut saya adalah tantangan yang berat bagi saya. Yang kedua adalah mengorganisir siswa dalam proses pembelajaran. Memang Chromebook-nya banyak, tetapi kualitas SDM-nya atau arti anak-anak itu dalam mengenal komputer belum pada tingkat yang menguasai, beda dengan anak-anak kota. Pegangnya juga masih judulnya aku, K-nya KU gitu, jadi masih lama dalam menganalisis itu. Nah, yang terakhir adalah menjalankan TIK adaptif secara online itu tersendiri. Jadi online itu yang berkali-kali saya katakan wifi-nya itu yang susah sinyalnya. Jadi tantangan yang muncul itu strategi pemanfaatan bahan dan media ajarnya saya lakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan bahan atau media ajar. Strategi yang dapat saya terapkan yaitu dengan merancang bahan media ajar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah ini saya titik beratnya di sini merancangnya. Ketika rancangannya itu sudah matang ya saya harapkan ketika jalannya juga sudah bisa sesuai dengan rancangan. Nah, rancangan ini yang benar-benar saya matangkan dengan rekan sejawat dan juga rekan tidur. Nah, dengan istri saya, maksudnya. Istri saya kebetulan juga seorang guru, maka saya diskusi ini penanya gitu. Masuk ini. Alhamdulillah bisa ketemu jalan yang baik begitu. Nah, dalam strategi pengelolaan SDM-nya, pengelolaan siswanya ini ada 2. Jadi ketika siswa itu tidak bisa menggunakan komputer, itu pasti akan sering sekali terjadi pertanyaan muncul. Pak saya kan gitu. Nah, Pak ini bagaimana? Maka strateginya adalah dibagi ke dalam kelompok kecil berdasarkan pengalaman belajar TIK-nya. Yang sudah pandai di kelompoknya diimbangi dengan beberapa yang belum menguasai, sehingga bisa saling tutor sebaya begitu. Terus yang kedua dengan menugaskan TIK secara berkelompok dan mandiri sesuai kebutuhan. Ketika di awal saya menggunakan Google Form itu masih kemampuan awal, jadi masih berkelompok nggak masalah lah. Ketika di akhir saya membutuhkan nilai, ya saya lakukan secara mandiri dengan kuisis, jadi sesuai dengan kebutuhan begitu. Selanjutnya aksi. Oke, 10 menit nih. Aksi yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan pembelajaran selaku pemegang kepentingan. Yang kedua berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga menyampaikan hal-hal yang dilakukan kepada paguyuban tadi. Yang keempat mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kelima melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang. Yang keenam meminta umpan balik dari kepala sekolah dan siswa. Yang terakhir melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran baik secara mandiri maupun dari umpan balik yang didapat. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapat umpan balik, ya wis yang penting diumpan balik, tetapi kita harus tindak lanjuti umpan balik tersebut.
Berikutnya adalah testimoni siswa, yaitu pembelajaran sangat menarik. Intinya anak juga ingin lebih sering lagi begitu. Testimoni dari siswa. Selanjutnya hasil dan dampak. Nah, dari latar belakang dan hasil refleksi saya di awal tadi, kan ada 4 permasalahan, saya jawab hasilnya juga dengan 4 hal, yaitu semua siswa terlihat antusias. Jadi di video pun semua siswa antusias melihat tayangan YouTube, tayangan Canva, dan lain sebagainya. Yang kedua, terjadinya pembelajaran student center ditandai dengan siswa terlibat aktif. Jadi sekarang saya tinggal di depan, ya anak-anak, kita kerjakan ini, kita lihat ini, anak-anak yang aktif sendiri, kita buat rangkaian itu anak-anak yang lebih mendominasi pembelajaran, bukan saya lagi. Yang ketiga, terpakainya dengan maksimal sarana dan prasarana yang lebih optimal, gitu ya, maksimal optimal dalam membantu proses pembelajaran. Yang keempat, terlaksana pembelajaran yang aktif dan menarik sesuai modul ajar yang telah dirancang sebelumnya dengan menerapkan TIK adaptif. Ini faktor keberhasilan dan faktor ketidakmaksimalan. Ini juga saya mohon maaf Pak, saya ganti sendiri nih. Bukan ketidakberhasilan ya. Kalau saya tetap nekat ketidakmaksimal. Kenapa? Karena saya menganggap meskipun ini tidak maksimal, tetapi saya tidak gagal. Jadi saya bukan berarti tidak berhasil gitu. Maka sedikit katanya saya gunakan itu. Yang pertama, kematangan guru. Yang kedua, kesesuaian TIK adaptif yang dipilih. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima ini yang penting, niat dan kesungguhan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Jadi niatnya dalam hati, dari diri sendiri, bukan dari tugas pembelajaran TIK adaptif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang faktor ketidakmaksimalnya adalah gangguan teknis dan juga jaringan internet yang tidak maksimal. Refleksinya ini terakhir. Jadi dari apa yang serangkaian yang saya lakukan dari awal tadi, TIK adaptif itu membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dengan niat, kesungguhan, serta perencanaan yang matang, pembelajaran TIK adaptif dapat berjalan maksimal dan dapat dihindari terjadinya ketidakmaksimalan yang terjadi. Melihat begitu besar dampak TIK terhadap siswa, pembelajaran bagi siswa maupun guru, perlu diadakan pembelajaran TIK adaptif secara kontinu dan konsisten. Artinya konsisten itu ya tidak hanya yang penting berlanjut terus. Kita pakai YouTube-nya tidak dipersiapkan, tetapi kita harus konsisten dengan kualitas pembelajaran, kualitas TIK yang kita sediakan untuk murid. Bukan berarti masuk bawa laptop, setelkan YouTube, anak udah sering. Tidak seperti itu, tapi kita harus benar-benar merancang, melihat materi apa yang akan kita ajarkan, akan kita berikan kepada peserta didik kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Mohon masukan, saran, dan perbaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.